Three, two, one. Halo Sobat Himara, welcome to Pesta Pora. Di episode kali ini kamu ditemenin sama aku, Cinta Sepia. Kita akan ngebahas hal-hal yang berkaitan dengan hukum acara. Seperti yang kita ketahui ya Sobat Himara, kalau misalnya sekarang tuh era digitalisasi, semuanya serba digital. Termasuk di bidang hukum ada yang namanya kontrak digital. Sekarang kontrak itu nggak cuman pakai kertas ya, nggak tanda tangan basah, tapi ada juga kontrak yang dibuat secara digital menggunakan tanda tangan elektronik, dan bahkan ada yang menggunakan persetujuan via aplikasi. Wow. Tapi pertanyaan yang paling besar itu adalah bagaimana kalau misalnya salah satu pihak itu tidak menepati janji atau one prestasi di kontrak digital. Makanya topik kita kali ini membahas soal kontrak digital dan janji di balik layar. Apa yang terjadi jika salah satu pihak one prestasi? Cinta gak sendirian hari ini, karena di depan Cinta ini sudah ada narasumber yang luar biasa ya, merupakan seorang lawyer, seorang praktisi hukum. Ini ada Bapak Yosef Adwitia Adi, Ya, SHLLM. Selamat datang Pak Adi. ya, terima kasih udah diundang ya. Ini Mas aja ya berarti ya? Mas aja. Mas Mas Adit. Alhamdulillah. Oke. Kabarnya gimana Mas? Kabarnya baik. Baik ya. Ini seru sekali hari ini, temanya bahas soal kontrak digital Mas. Iya. Ini mungkin ada Sobat Himara yang penasaran, dan boleh dijelaskan dulu nih Mas, kita kenalan dulu ya, Ya. sama kontrak digital. Apa sih itu dan apa bedanya dengan kontrak tradisional? Ya. Sebelumnya mungkin aku bisa jelasin dari nomenklaturnya dulu ya. Boleh, silakan. Soalnya kalau kontrak digital itu kan maksudnya kan sistem biner 0101 kayak gitu kan. Lebih tepatnya itu kontrak elektronik. Karena itu nomenklatur di Undang-Undang ITE kita, kontrak elektronik. Jadi bedanya kontrak elektronik sama kontrak yang konvensional ya ini dibuatnya melalui sistem elektronik. Nah, sistem elektronik itu apa sendiri? Ada definisinya sendiri. Kayak serangkaian perangkat, prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumumkan, mengolah, bla 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 dan seterusnya itu. Pokoknya yang lewat teknologi lah. Oke. Ya, terus perbedaannya itu banyak ya sama kontrak-kontrak yang konvensional. Misalnya kalau kontrak elektronik itu kita nggak perlu bertemu langsung, nggak perlu tatap muka, cuma tinggal ngechecklist aja itu udah bisa dianggap persetujuan. Misalnya kalau kita lagi mau beli sesuatu, terus ada term and conditionnya kayak gimana, itu kan sebenarnya juga kesepakatan. Nah Oke. itu, nah biasanya kan kalian nggak ngebaca kan kalau beli-beli kayak Skip, gitu. skip Skip langsung biasanya. oke gitu. Iya. Nah itu harusnya ya kalau sempat dibaca lah, Iya. soalnya kan semua klausul ada di situ sebenarnya. Ini terutama untuk Sobat Himara yang anak-anak hukum nih ya. Iya. Harus itu. aware. Iya, terus agree, setuju, nah itu udah dianggap memberi persetujuan walaupun kita nggak ketemu langsung kayak gitu. Oke, jadi sebenarnya tuh sama-sama perjanjian Sama-sama gitu ya. perjanjian. Cuma bedanya di basis yang satu elektronik gitu Iya. ya. Yang satunya kan mungkin konvensional atau kertas gitu ya, Mas Adit ya. Tapi kalau secara kekuatan atau kedudukan hukum berdasarkan hukum Indonesia, apakah setara? Sebenarnya sama aja kekuatannya, karena kalau kita mengacu di KUH Perdata sendiri, syarat-syarat perjanjian itu apa sih? Kan nggak ada syarat itu harus tertulis. Betul, 1320 ya, ini kita merujuk ke situ ya. 1320 itu kesepakatan, kecakapan hal tertentu sama kausa yang halal. Kan Iya. nggak ada syarat ini harus tertulis. Jadi intinya nggak tertulis pun bisa, apalagi melalui sistem elektronik. Oh. Iya kan lebih Betul. kayak gitu. Nah itu kekuatan pembuktiannya sama aja, cuman di dalam KUH Perdata itu level-level pembuktian kan ada. Nah, kalau pembuktian di pidana itu kan alat bukti itu kan hierarkis, nggak kayak di pidana. Kalau pidana kan kayak kalau perdata iya. Pertama itu alat bukti surat. Nah alat bukti surat pun itu dibedakan jadi dua. Menurut kekuatan pembuktiannya pun berbeda. Ada yang akta fakta, ada yang akta notaril. Iya. Kalau perbandingannya kontrak elektronik sama kontrak konvensional yang di bawah tangan, yang non notaril itu sama. Tapi kalau dibandingin sama akta notaril jelas berbeda. Karena apa? Karena kalau akta notaril kan harus dibuat di hadapan notaris, itu kan ada di KUH Perdata ya. Iya, betul. Sekarang pertanyaannya, bisa nggak
akta notaril dibikin secara elektronik. Nah ini menarik nih Nah. Mas, bisa atau enggak? Kalau di Indonesia belum ada aturan yang mengakomodasi itu, Oh, jadi baik. belum bisa. Jadi kalau kita mau beli rumah, beli properti, ya Mm-mm. kita harus ke PPAT, ke notaris. Mau nggak mau kita harus ketemu. Konvensional ya, Konvensional, jadi ya. harus tatap muka. Soalnya kan ada akadnya juga kan. Betul. Menghadap ke saya notaris bla-bla di mana, dihadapkan para pihaknya itu. Kalau di Indonesia belum. Cuman mungkin saya bisa ngasih gambaran misalnya di negara lain buat perbandingan aja ya. Boleh Mas, di negara apa nih kalau boleh tahu? Di Australia. Oke. Nah, di Australia itu udah mengakomodasi itu. Jadi beli properti pun pakai kontrak elektronik di sana udah bisa. Wow. Karena di sana itu sistemnya itu terintegrasi dengan bagus gitu ya. Jadi kayak misalnya kita mau ke Australia, kita datang ke Australia bikin paspor, kita kan udah di-recognize nih mukanya, udah masuk ke database-nya mereka. Iya. Kita dapat visa, nomornya udah ada. Terus di Australia kita mau bikin SIM, datanya udah ada. Terus kita mau bayar pajak, mau bikin ID card untuk kesehatan, itu kan semuanya terintegrasi. Nah, jadi waktu kita mau beli properti di sana, kita tinggal masukin kode-kode itu, karena kita sebelumnya udah pernah diverifikasi data pribadinya. Nah, tapi di sana juga tetap harus pakai teleconference gitu kalau dulu. Oh, Kalau jadi di tetap Australia. ada mediasi atau media online-nya juga Iya, ya untuk memverifikasi hal Iya, tersebut betul. ya. Jadi penjual sama pembeli itu tidak harus ketemu, cuman dia bisa pakai teleconference dan mereka udah pakai AI di sana. Wah, jadi ini bisa jadi catatan juga untuk hukum di Indonesia ya. Betul. Kemajuan, apalagi kan kita lagi melek yang namanya hukum AI, Iya. ya yang berbasis teknologi, dan ini bisa menjadi catatan nih Mas. Iya. Bisa kontrak elektronik, kontrak notaris, akta notaris, tapi yang berbasis elektronik. Iya. Wah, luar biasa sekali ya ternyata. Jadi sebetulnya tadi kita balik lagi ke alat bukti. Itu kan tadi yang pertama alat bukti surat, Ya. urutannya ya. Selanjutnya Mas? Alat bukti surat, terus keterangan apa ya? Keterangan ahli, terus sumpah pengakuan, persangkaan hakim. Oke, yang tertera yang di KUH per berarti ya Mas ya? Yang di KUH per. Oke, dan kalau tadi kita bahas soal 1320. Iya, syarat sah perjanjian itu kan kalau misalnya terpenuhi berarti perjanjian tersebut atau kontrak tersebut akan mengikat ya. Betul. Kedua belah pihak. Tapi kalau di kontrak digital nih, Mas Adit, itu ada unsur dan komponen lainnya nggak yang diperlukan agar kontrak tersebut sah? Sebenarnya pada prinsipnya sama, ikutnya di 1320, cuman di Undang-Undang ITE itu kan ada turunannya. Turunannya itu di peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2019. Nah, dia ngatur lebih spesifik syarat sah suatu perjanjian elektronik. Nah, ini tak bacain aja ya. Ini Boleh, silakan. Jadi yang pertama itu terdapat kesepakatan para pihak itu sama ya. Terus dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oh, berarti ini dia dibuatnya udah lebih komplit, jadi wakilnya pun nggak apa-apa. Terus terdapat hal tertentu, sama yang terakhir objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban. Ini sebenarnya pada prinsipnya sama ya. Ini kan kausa yang halal, pokoknya semua yang diperbolehkan sama peraturan perundang-undangan kan. Oke, cuman ini versi yang lebih lengkapnya ya tadi ya. Versi lebih lengkapnya. Lebih rigid gitu, Sobat Himara. Dan ini kan sebagai seorang praktisi hukum pasti kan sering mendapati hal-hal yang di luar yang dipelajari di kuliah ya biasanya ya Mas ya. Yeah. Dan dalam praktiknya tuh sering muncul nih yang namanya kesepakatan tambahan di luar dokumen utama, benar nggak Mas? Ada. Itu kan biasanya namanya janji di balik layar ya. Janji di balik layar ya. Iya, itu pandangan hukum Indonesia mengenai adanya janji di balik layar tersebut itu seperti apa Mas Adi? Nah, aku pengen tanya dulu nih, maksudnya janji di balik layar tuh apakah janji yang nggak tertera di kontraknya itu aja, itu toh, atau omongan sebelum bikin kontrak, atau misalnya kita kita belum pernah ketemu, cuman kita bikin kontrak, aku lewat komputer, terus
rekannya lewat komputer di balik layar gitu, maksudnya kayak Oh, gimana? maksudnya itu tambahan di Tambahan. luar dokumen utamanya, jadi di luar kontraknya nih ada tambahan nih kayak gini kayak gini kayak gini gitu. Itu kalau pandangan hukum Indonesia terhadap janji di balik layar yang seperti itu gimana? Tergantung dulu. Terus janji di balik layarnya itu sebelum atau setelah? Misalnya setelah dibuat. Setelah dibuat ya Iya. jadi inovasi. Oh. Iya kan? Di KUA Perdata kan berakhirnya perjanjian karena ada inovasi atau kesepakatan baru. Ya. Dibuat lagi harusnya gitu. Iya, atau? dibuat lagi. Oke, kalau Nah, sebelum? Kalau sebelum itu kan kayak misalnya nanti ya udah di misalnya jual beli tanah ya, Iya. yang sering terjadi ya, jual beli tanah itu aku sama kamu misalnya, aku beli tanahmu deal di harga 2 miliar, tapi kita janji di balik layar nih, nanti ditulisnya 500 juta aja biar pajaknya kecil. Iya. Itu Biar pajaknya gimana? kecil. Nah, kalau itu yang dipakai tetap yang ditulis di Perjanjian. akta. Oke. Omongan kita nggak ada artinya itu, kesepakatan itu, karena setelah kita sepakat, toh yang ditulis yang seperti itu. Nah, itu konsekuensinya banyak, konsekuensinya menurut hukum itu besar. Jadi aku dulu ada pengalaman kasus tanah kayak gini, deal harganya 2 miliar, misalnya ya, deal harganya 2 miliar ditulis 500 juta, tapi ternyata ada sengketa. Oh. Nah, terus aku yang udah ngeluarin uang mau gugat untuk batalin perjanjian jual belinya itu. Kalau secara perdata, yang bisa saya tuntut adalah uang yang tertulis di aktanya, padahal yang tak kasih 2 miliar. Waduh. Nah, itu harus hati-hati. Kalau dalam sistem hukum Indonesia yang dipakai apa? Yang dipakai yang di akta. Jadi kalau kita melakukan yang namanya janji di balik layar ini kurang terjamin ya secara hukum ya berarti ya Mas ya? Iya, itu kan ada asasnya akta probatio sepsi issa. Jadi akta itu dianggap suatu akta yang mengikat kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Iya. Nah, kita bisa buktikan nggak apa perjanjian itu Yang di sebelumnya, belakang? iya. Sedangkan dalam sistem hukum acara keterangan saksi itu di bawah di surat kan. Baik, berarti memang harus hati-hati dalam membuat suatu perjanjian, Iya. terutama tadi jual beli tanah ya, Iya. karena mahal Iya. tanah sekarang ini Iya, ya. karena di hukum yang kita lihat kan bukti. Betul. Kan ada di hukum kalau kita punya bukti apa artinya kata-kata kan Tuh, kalau di perdata. betul sekali ya. Dan tadi balik lagi Mas ke concern awal dari adanya kontrak digital ini. Kalau terjadi one prestasi, kan jenis-jenis one prestasi itu banyak ya. Ada yang dia itu memang tidak dilaksanakan, Iya. ada yang dilaksanakan tapi terlambat, Iya, ada betul. juga yang dilaksanakan tapi tidak sesuai dengan perjanjian dan lain sebagainya. Tapi kalau di kontrak digital, yang jenis yang mana yang paling umum terjadi, Mas? Oh, jenis one prestasinya ya? Iya, Yang tidak sesuai perjanjian atau terlambat pasti. yang terlambat atau tidak sesuai dengan Ya semuanya lumrah ya. Yang Tidak paling melakukan sesuatu itu juga Oke. misalnya kita udah beli nggak dikirim-kirim kan bisa. bisa. Kita mintanya datangnya tanggal 1, datangnya tanggal 10. Ya semuanya lumrah sih. Lupa ya. Semuanya lumrah. Yang sering Mas Adi tangani mungkin, pernah Kalau- tangani. Kalau saya itu gini, kontrak digital itu kan dibuat karena untuk mengakomodir kesulitan kita kalau untuk bertemu sama orang yang mau kita ajak buat perjanjian ya gitu. Nah, jadi sejauh ini kasus yang berkaitan sama kontrak digital itu saya hanya satu. Oh, Itu kasusnya pun di luar negeri. oke. Gimana itu, Mas? Jadi saya punya teman saya itu bikin font Mhm. terus diupload di websitenya website luar negeri. Habis itu ada ketentuan yang ngatur siapapun bisa pakai font ini. Tergantung pemakaiannya apakah untuk pribadi atau komersial. Nah, kalau pribadi nggak perlu bayar, nggak perlu beli lisensi. Tapi kalau mau dipakai komersial, ini harus bayar lisensi. Nah, suatu ketika terus ada perusahaan mobil dari Belgia, namanya Dikar. Nah, Dikar Motorhomes ini dia tahu-tahu menghubungi teman saya, terus tanya, ini kalau kami mau menggunakan produk ini, kami harus apa? Harus bayar 5.000 pound sterling atau berapa kita lupa. Oke. Oh, setelah tahu harganya, nggak dibayar, nggak ada tindak lanjut dari pihak Dikarnya, padahal itu udah dipakai. Waduh, jadi hanya basa-basi di awal aja ya? Iya, siapa tahu murah dibayar kan. Nah, ternyata enggak. Di ghosting malah ya? Iya, terus teman saya tanya sama saya, gimana Dit kalau kayak gini ya? Kalau kayak gini kita harus lihat kontraknya dulu. Kontraknya kita bisa lihat di mana. Nah,
Saya cari tahu kontraknya itu dilihatnya di websitenya itu. Oke. Kebetulan itu websitenya tuh buatan Inggris atau apa gitu loh, aku lupa. Jadi ada klausul penyelesaian sengketa, dia harus diselesaikan menurut hukum Uni Eropa. Waduh. Wah, ini sulitnya di sini ya. Sulitnya di situ. Mm-mm. Jadi kontrak elektronik itu ya memang untuk mengakomodir hal yang kayak gitu. Kan sulit banget ya kita ketemu sama orang Belgia. Iya. Buat tanda tangan ketemu langsung. Nah, untuk hal yang seperti itu, nah, singkat cerita pokoknya waktu itu saya cuma kirim somasi dan sama mereka nggak dibalas gitu. Kalau mau nyelesain ya saya harus sidang ke luar negeri kan. Jadi tindakan yang bisa dilakukan itu ya, Ya, hanya somasi itu, ya. somasi aja. Dan sampai sekarang sudah selesai masalahnya atau masih di ghosting nih? Masih di ghosting. Wah, ini Itu dia sulitnya di situ. sulit sekali ya rupanya. Ternyata ada aja ya tantangan di kontrak digital walaupun terdengar memudahkan ya terdengarnya ya. Terkesannya memudahkan gitu. Dan misalnya nih bisa gitu Mas untuk ditindaklanjuti gitu ya. Itu konsekuensi hukum dari pihak-pihak yang melakukan one prestasi itu sama aja nggak dengan kontrak-kontrak konvensional atau beda lagi nih karena kontrak digital? Sama aja sebenarnya kontrak digital itu kan cuman alatnya ya, Mm-mm. cuman mekanisme kita membuat suatu kesepakatannya kayak gimana. Kalau konsekuensi hukumnya itu sama. Sama ya. Iya. Jadi intinya untuk konsekuensi hukum, terus tadi kedudukan, Mm-mm. ya dan juga sebenarnya mirip-mirip sama gitu Iya, ya, Mas ya untuk kontrak digital dan juga kontrak tradisional atau konvensional, Sobat Himara. Iya. Terus kalau misalnya bahas soal proses dan komunikasi nih Mas, dalam kontrak digital itu kan lewat daring. Iya. Ya kan kita membuat kontrak digital itu pasti lewat tadi ya telekomunikasi gitu kan. Nah, itu gimana ya metode untuk kita tuh membuktikan ini nih one prestasi? Apa kita tunjukin aja filenya gitu atau gimana? Oh, jadi ini kaitannya sama pembuktiannya ya, Iya, waktu betul. sidang ya. Betul. Kalau kayak gitu sebenarnya ya bukti-bukti surat. Terus sebelum kita membuat kontrak biasanya kan ada tahap prakontraktual yang negosiasinya itu. Bener nggak kita ketemu sama orangnya itu, terus ada saksinya nggak, terus biasanya iya kemarin waktu sebelum tanda tangan memang ada omongan kayak gitu, mereka setuju dan lain-lain didukung sama keterangan saksi, dibuat dalam kontrak digital ya itu udah cukup untuk membuktikan. Oke. Sebenarnya yang sulit untuk pembuktiannya itu kan kalau kita nggak pernah ada negosiasi. Nah, itu ya. Jadi cuman beli di suatu platform terus check out, bayar, tapi kita nggak pernah komunikasi sama penjualnya, itu yang sulit. Untuk pembuktiannya jadi lebih ini ya complicated gitu ya. Iya, biasanya itu kan kita kalau misalnya ada OnePlus ya kita bisa langsung hubungi sama platform penyedia jasanya aja kan untuk nge-refund kayak gitu. Oke. Nah, ini bahas soal tadi ya pembuktian sudah, ini mungkin penyelesaian sengketanya. Kalau untuk kontrak digital, penyelesaian sengketanya lebih efektif di jalur litigasi atau non litigasi, Mas? Sebenarnya kalau lebih mudahnya pasti yang di non litigasi ya. Lebih cepat, Lebih lebih cepat. murah gitu ya, Lebih Mas? cepat, lebih murah. Terus pengadilan atau arbitrase pasti arbitrase karena lebih cepat ya. Nah, cuman kita lihat lagi di klausul penyelesaian sengketa itu gimana. Soalnya biasanya kalau kontrak elektronik ini kan, kontrak elektronik itu bisa aja pihak ketiga yang bikin ya, atau antara penjual sama pembeli bikin sendiri. Tapi biasanya kan pihak ketiganya, aplikasinya itu aplikasinya. ya. Jadi kita udah nggak bisa milih mau penyelesaian sengketanya di mana. Kalau saya lebih mending bikin klausul ya antara aku sama, misalnya aku pembeli sama penjualnya langsung, nggak dibuatin. Mediasi online gitu bisa, Mas? Mediasi online bisa. Mediasi online bisa. Oke, jadi Kayak memang gitu. tergantung para pihaknya siapa dulu, apakah cuma ada dua pihak atau ada pihak ketiga. Atau udah dibuatin kontraknya, Nah, kita tinggal tanda tangan. Biasanya kan ada klausul penyelesaian sengketa juga ya. Iya. Biasanya harusnya. Harusnya. Oke. Nah, tadi juga sempat dibahas soal pembuktian kalau misalnya di pengadilan itu kan tadi pakai surat ya, surat elektronik gitu. Tapi bisa nggak pakai tangkapan layar atau screenshot? Tangkapan layar bisa. Bisa juga. Bisa. Itu kuat nggak pembuktiannya? Nah, jadi gini,
beberapa kali pengalaman memang kita pakai screenshot, ya screenshot. Nah, beberapa pengadilan itu perlakuannya berbeda-beda. Oh gitu. Perlakuannya beda-beda. Misalnya kita ngajuin screenshot WhatsApp, nanti pasti diminta kan ini salinannya mana, ini kopi dari asli atau kayak gimana. Ada hakim yang minta filenya langsung, dalam artian misalnya kita screenshot tangkapan percakapan WA punya klien kita ya, itu ada yang minta HP kliennya tuh harus dibawa langsung ke pengadilan. iya, untuk nyocokin apakah ini benar sesuai dengan aslinya atau enggak, karena nanti kekuatan hukumnya beda. Tapi ada juga hakim yang cuman lihat screenshot aslinya itu udah nggak apa-apa. Dalam artian saya bawa laptop nih, yang saya liatin cuma screenshotnya, nggak perlu buka WA-nya, aplikasi WA-nya. Itu hakim juga ada yang udah nggak apa-apa. Oh ya udah nggak apa-apa, ini screenshot asli ya, ini screenshot asli. Kayak gitu. Jadi tergantung sama hakimnya. Nah, kalau aku biasanya kalau saya memang tidak bisa menghadirkan HP klien saya langsung, saya lihat ini si pihak lawan keberatan atau enggak. Kalau enggak keberatan, itu nanti di kesimpulan pasti saya bikin dalil 1925 KUH Perdata. Ini bukti-buktinya tidak dibantah, tidak ditolak sama pihak lawan. Ada jurisprudensi bilang tidak menolak sama dengan mengakui. 1925 KUH Perdata mengakui sama dengan bukti yang sempurna. Kayak gitu. Tapi pernah ditolak nggak, Mas? Sejauh ini belum. Belum pernah ya? Malah kalau aku pernah nolak. Oh gitu. Aku yang nolak. Nah, kalau ditolak sama pihak lawan gitu misalnya, itu apa yang harus dilakukan? Ya enggak, yang harus dilakukan. Iya, yang harus sama dilakukan. kita. Iya. Ya didukung sama bukti lainnya, saksi mungkin. Benar nggak ini tangkapan layar ini? Benar nggak dia pernah cerita kayak gini gitu. Oh, tetap untuk mengklarifikasi kebenaran gitu ya, memverifikasi kebenaran dari tangkapan layar tersebut ya, saksinya ya. Iya, nguatin buktinya itu. Oke, jadi memang cukup complicated, tapi itulah ya hukum serunya. Serunya tuh di situ. Iya, emang harus kayak gitu sih. Iya, tapi ini pertanyaan secara profesi ya, ini sedikit aja. Sebagai seorang praktisi hukum, ini lawyer ya sekarang, asosiat ya Mas Adit ya sekarang di Luhut Sinaga Law Firm and Partners. Itu tantangan terbesar menjadi seorang asosiat. Mungkin ada Sobat Himara yang pengen berkarir menjadi seorang lawyer. Kalau saya ini sih beban kerjanya sih. Oh gitu. Jam kerjanya ya. Kalau saya sendiri nyelesaikan kasus itu seneng ya malah. Soalnya kan kita sebagai lawyer, kerjaan kita tuh sangat berdinamika gitu. Ketemu klien baru, nemuin masalah baru, cari solusi baru kayak gitu. Cuman yang menjadi tantangan itu jam kerjanya kadang lembur. Tidak ada yang namanya work life balance ya. Iya, bisa dibilang mungkin kayak gitu ya. Terus kita kalau mau meeting sama klien, kita nyesuaiin jadwalnya klien, tahu-tahu bisanya malam ya kita harus meeting malam. Terus dia bisanya di luar kota ketemunya, kita nyesuaiin kayak gitu sih. Ini tantangannya seperti itu, ternyata waktu tantangannya. Waktu. Kalau keseruannya selain tadi bisa problem solving gitu, kasusnya kan beda-beda ya. Oke. Unik-unik juga. Oh. Selama aku jadi pengajar itu kasusnya tuh banyak yang unik-unik, seru-seru gitu loh. Terus itu kayak ngasah kita untuk lebih kreatif cari bikin dalil, cari penyelesaian, cari solusinya kayak gimana kayak gitu. Oke, jadi ternyata tantangan dan keseruannya sebenarnya agak mirip-mirip. Satunya seru gara-gara banyak kasus, tapi gara-gara banyak kasus jadi waktunya juga tersita gitu ya. Iya, betul. Wah, tapi memang kalau misalnya hal yang seru, Mas Adit itu selalu musuhnya satu. Apa tuh? Waktu, betul. Sama kayak obrolan kita di hari ini, di episode kali ini. Makanya ini ada pertanyaan terakhir buat Mas Adit ya. Ini untuk Sobat Himara yang lagi mendengarkan dan menyaksikan podcast kita kali ini. Langkah-langkah pencegahan apa sih Mas yang dapat diambil oleh para pihak ya, supaya kontrak digital itu bisa berjalan aman dan juga minim resiko one prestasi. Iya. Kalau saran saya sih, pertama kita harus tahu dengan siapa kita membuat perjanjian. Dia kredibilitasnya kayak gimana? Karena sangat mungkin kan kita nggak ketemu sama orangnya. Ya dia reviewnya kayak gimana misalnya, kredibilitasnya kayak gimana. Terus yang kedua, dipastikan dulu objeknya itu sesuai dengan yang kita mau, spesifikasinya kita udah mengenali kayak gimana. Terus yang ketiga itu
hak dan kewajiban, dalam artian kita harus jelas tanggung jawabnya dia kalau dia wan prestasi seperti apa, haknya kita juga seperti apa, itu juga harus jelas. Terus yang terakhir kita lihat penyelesaian sengketanya kayak gimana. Nah, kalau dari lawyer biasanya yang paling akurat itu laporan di pengadilan negeri, di mana kita bisa kita harus persiapan untuk penyelesaian sengketanya ada di mana kan. Jadi 4 itu tadi. Baik, jadi 4 ini harus ada ya di kontrak digital supaya tadi minim resiko wan prestasi ya Sobat Himara. Ini luar biasa sekali obrolan kita hari ini, daging banget. Daging banget. Ya. Kita sama-sama Gen Z ya Mas Adi. Iya. Bahasanya beef banget ya. Banget. Dan pastinya membuka wawasan nih Sobat Himara, kita jadi tahu ya ternyata kontrak digital tuh memang punya kekuatan hukum yang sama tadi dengan yang konvensional gitu ya, tapi tetap ada tantangannya, terutama tadi ketika muncul wan prestasi atau yang tadi ternyata penyelesaian sengketanya di Uni Eropa contohnya ya. Harus sidang ke sana. Harus sidang ke sana, ribet banget juga ternyata ya. Jadi banyak sekali lah dinamikanya ya, untuk betul. kontrak digital di Indonesia. Terima kasih banyak Mas Ya, Adit ya, sama-sama, yang sudah berkenan berbincang-bincang nih mengenai hukum di Pesta Pora episode kali ini. Sehat selalu dan juga sukses kedepannya sebagai seorang lawyer. Terima kasih. Baik, dan untuk Sobat Himara, terima kasih juga yang sudah menyaksikan episode kali ini sampai akhir. Terakhir dari saya, Cinta Sevia, dan sampai jumpa di episode Pesta Pora berikutnya. Dadah. Oke, terima kasih banyak makasih Mas banyak. Adit. Ya, mohon maaf jika ada kurang-kurangnya. Iya. Ini tadi